Halo semua, selamat datang kembali di tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat game ular tangga. Game ular tangga ini nantinya dibuat dengan menggunakan Flash dan bisa dimainkan baik di komputer maupun di Android. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, pemain pertama akan muncul di sini. Kemudian kita ada tombol lempar dadu, dan ketika kita lempar dadunya, maka akan muncul dadu menghasilkan angka 6, maka bidaknya akan berjalan sebanyak 6 petak. Dan kemudian muncul pemain 2, di sini disetting 2 pemain, maka ketika pemain 2 dilempar juga dadunya ke angka 3, 1, 2, 3, dan naik ke bidak 13. Dan seterusnya permainan akan berlangsung sampai salah satu dari pemain memenangkan permainan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membuat ular tangga seperti ini. Ikuti terus tutorial dari wanda.org dan jangan lupa subscribe jika Anda ingin update dari tutorial-tutorial wanda.org. Untuk mulai membuat game ular tangga, kita buka aplikasi Flash atau saya menggunakan Animate CC. Kita buat file baru dengan tipe ActionScript 3.0, kita tekan. Kemudian kita atur dulu ukuran layar, di mana saya menggunakan ukuran 800 kali 480 dan 30 fps. Kecepatannya adalah 30 fps yang merupakan kecepatan standar dari aplikasi 2 dimensi. Nah, kalau Anda lihat di layar, ini landscape, kemudian aspek rasionya 1:2, hampir 1:2, di mana aspek rasio ini cocok untuk aplikasi berbasis Android maupun PC di saat ini. Untuk membuat game ular tangga, kita membutuhkan grafis berupa ular dan petak-petaknya, ular tangganya, kemudian ada petak-petaknya, serta bidak dan dadu. Oleh karena itu, kita akan membuat petak-petaknya terlebih dahulu. Saya akan memilih rectangle tools, kemudian di bagian ujung, saya akan memilih radius 5 pixel. Kemudian saya akan memilih warna hitam untuk garis tepinya, dan isinya untuk yang pertama, untuk petak pertama saya beri warna orange misalkan. Kemudian saya tahan tombol shift dan saya buat sebuah gambar kotak di layar. Nah, kemudian saya dengan menggunakan arrow tool, saya seleksi kotak ini untuk memastikan ukuran dari kotak yang telah saya buat. Di sini kotak ini saya memastikan ukurannya adalah 110 kali 110. Anda boleh menggunakan ukuran yang lain. Nah, kemudian kotak ini juga membutuhkan angka di setiap petak ular tangga. Anda pasti akan mendapati angka di ujungnya. Maka saya klik text tool. Kemudian saya pastikan di sini adalah static text tool. Dan saya pilih hurufnya. Saya pilih hurufnya adalah Comic Sans. Ini huruf yang cukup populer untuk dibuat sebagai huruf yang sifatnya non formal. Kemudian saya pilih warna hitam dan pastikan di sini selectable-nya dalam kondisi mati agar angka tidak bisa diseleksi. Terus kemudian setelah itu Anda tinggal klikkan di layar dan Anda tuliskan angka yang dimaksud. Nah, Anda bisa mengatur ukuran hurufnya supaya tidak terlalu besar. Nah, peta ini harus dikonvert untuk menjadi movie clip agar bisa dideteksi oleh kode nantinya. Maka kotak ini saya seleksi semuanya. Kemudian saya klik kanan dan saya pilih convert to symbol. Nah, setelah saya pilih convert to symbol, saya pilih di sini tipenya adalah movie clip. Saya beri nama petak 1 tanpa spasi. Kemudian registrasinya saya letakkan di tengah, klip berada di tengah. Nah, setelah jadi seperti ini, Anda lihat objek akan dikotaki menjadi biru. Ini artinya sudah menjadi movie clip. Kemudian Anda pindah ke mouse Anda ke posisi properties. Di situ ada tulisan instance name dan ini saya klik. Kemudian saya tambahkan nama instance name petak 1.
Oke, petak yang pertama. Nah, setelah itu Anda bisa mengatur posisi petak satu ini di pojok kiri bawah. Seperti biasa, ular tangga itu posisi ininya ya, posisi angka satunya berada di pojok kiri bawah. Ya, kita akan membuat petak yang kedua. Jadi caranya adalah kita seleksi petak yang pertama ini, kemudian kita klik kanan dan kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste in place dan kita geser ke posisi selanjutnya. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita tidak bisa mengedit petak ini secara langsung karena kalau kita edit akan berimbas pada petak pertama. Jadi kita harus klik kanan terlebih dahulu, kemudian kita pilih menu duplicate simbol. Nah, dalam menu duplicate simbol, ketika Anda klik maka akan muncul simbol name. Ini kita ganti namanya menjadi petak 2. Kemudian barulah kita bisa mendouble klik petak yang kedua ini. Kemudian kita ubah warnanya, kita klik warnanya, kita ubah misalkan menjadi warna biru. Kemudian angkanya kita ganti menjadi angka 2 di sini. Oke. Nah, setelah selesai Anda bisa klik scene 1 untuk kembali ke scene 1 dan sekarang kita sudah memiliki petak yang kedua. Namun ingat, pada bagian properties instance name harus juga ikut diganti menjadi petak 2. Nah, untuk yang ketiga juga seperti halnya dengan petak yang pertama, kita copy petak yang kedua, kemudian kita paste in place dan kita geser posisinya. Setelah itu kita klik kanan dan kita pilih duplicate simbol. Kemudian kita ubah namanya menjadi petak 3. Kita double klik dan kita ubah warna. Selain merubah warna, kita juga perlu mengubah angkanya. Anda juga bisa meletakkan angka ini di posisi yang berbeda, misalkan di bawah. Setelah selesai, kita kembali ke scene 1 dan jangan lupa selalu mengubah propertiesnya di instance name menjadi petak 3. Nah, ini kita lakukan secara berulang-ulang sampai petak yang terakhir. Dengan demikian kita nanti akan punya seluruh petak di layar. Yang kurang lebih petaknya nanti berjumlah sekitar 28 petak. Pengulangan beberapa kali proses duplikasi movie clip petak, kita memiliki 28 petak di sini. Coba Anda perhatikan urutannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 berada tepat di atas 7, kemudian bergerak mengular seperti ini sampai dengan yang terakhir yaitu petak ke-28. Nah, setelah ini kita bisa menambahkan ular dan tangganya. Proses untuk menambahkan ular dan tangga akan kita lakukan sebentar lagi. Pertama-tama saya membuat layer baru. Layer 1 ini saya beri nama layer petak. Dan kemudian layer kedua ini saya beri nama layer tangga. Dan yang layer ketiga saya beri nama layer ular. Oke, kita akan menggambar tangganya. Jadi untuk agar supaya petak ini tidak terganggu, layer petak saya lock dan saya letakkan kursor berada di frame 1 layer tangga. Nah, untuk menggambar tangga kita cukup mudah, gunakan saja rectangle tools, terus kemudian kita pilih warna isinya warna putih dan warna garis tepinya adalah warna hitam. Kemudian Anda cukup menggambar tangga secara vertikal terlebih dahulu seperti ini. Terus kemudian Anda bisa menambahkan sebuah kotak warna lain, misalkan warna merah seperti ini. Lalu kemudian Anda bisa melakukan copy dan paste. Ini Anda copy, kemudian Anda paste in place dan Anda geser ke bawah seperti ini. Lalu Anda copy kembali dan paste in place, kemudian Anda geser ke bawah. Nah, biar cepat Anda bisa juga menyeleksi ketiga kotak ini, Anda copy, kemudian Anda paste in place, Anda geser ke bawah lagi, dan Anda lakukan yang terakhir, copy dan paste in place, Anda geser ke bawah. Nah, maka kita memiliki gambar tangga yang warnanya putih. Kalau ini saya hide matanya, jadi kita punya
gambar warna putih dan warna merah. Kita seleksi yang warna putih. Nah, untuk mempermudah, saya ubah warnanya menjadi warna biru. Nah, di situ sudah ada warna biru. Ini saya geser ke sana. Dan yang warna merah serta warna putih ini saya seleksi semua dan saya tekan Del untuk menghapusnya. Maka sekarang tinggal gambar tangga ini yang tersisa. Dan kita bisa mengatur tangga ini ukurannya untuk petak-petak yang ada di dalam ular tangga kita. Sebagai contoh, kita letakkan dulu di sini, kita copy. Misalkan tangga akan naik dari petak 3 ke petak 13, maka kita bisa memotong sedikit tangga ini, kita copy, kemudian Anda paste, center, dan letakkan di sini. Anda atur ukurannya dengan menggunakan transform tool. Jadi saya bisa mengatur ukurannya seperti ini. Terus kemudian untuk menambahkan garis tepi supaya dia itu lebih terlihat, maka di sini saya tambahkan, saya tekan stroke atau ink battle tool, kemudian saya pilih stroke colornya warna hitam, dan ini saya klikkan di bagian tangga. Maka tangganya akan memiliki outline berwarna hitam. Anda juga bisa menebalkan stroke-nya, ukurannya menjadi 2 pixel, sehingga gambar menjadi lebih tebal nantinya. Dan Anda juga bisa merubah gambar tangga ini menjadi berwarna putih supaya lebih mudah untuk diidentifikasi sebagai tangga. Nah, saya beri contoh satu lagi. Kita akan membuat tangga dari misalkan dari 11 menuju ke 24. Jadi ini saya copy seperti ini, saya copy. Kemudian saya paste in place atau paste in center. Nah, seperti itu. Kemudian saya menggunakan transform tool dan saya atur ukuran dan tinggi dari tangga ini sehingga dia bisa naik dari petak nomor 11 menuju ke petak nomor 24. Nah, selanjutnya Anda bisa menambahkan stroke warna hitam dan tangganya bisa diubah warnanya menjadi warna putih seperti itu. Kalau sudah selesai, tangga ini bisa kita hapus dengan menyeleksi dan menekan tombol Del. Maka kita sudah memiliki tangga untuk ular tangga kita. Selanjutnya kita akan membuat ular. Pertama-tama kita akan klik kursornya ke frame 1 layer ular, kemudian tangganya juga kita lock layernya, dan di layer ular frame 1 kita akan menggambar ular. Untuk menggambar ular yang paling mudah adalah menggunakan pencil tool. Kita tekan pencil tool, kemudian pada opsi di bagian bawah kita pilih pencil mode-nya yang smooth supaya lebih mudah untuk menggambar. Sebagai contoh, kita akan membuat ular dari 17 turun ke 5, petak 5. Jadi kita menggambarnya cukup seperti ini. Nah, kemudian garis kecil ini kita seleksi, double klik, terus kemudian kita besarkan stroke-nya, kita tebalkan stroke tersebut. Terus kemudian kita bisa memilih pada menu variabel width profile, kita pilih width profile yang kelima, maka dia akan membentuk seperti ini. Nah, lalu kita bisa mengubah stroke ini menjadi fill dengan memilih menu modify, kemudian Anda pilih shape, dan Anda pilih convert lines to fill, yang akan mengubah garis menjadi fill atau isi. Nah, dengan demikian kita sekarang bisa mengedit si garis hitam ini menjadi gambar ular. Saya unhide dulu kedua layernya. Nah, misalnya saya akan membuat ularnya berwarna hijau. Jadi di sini fill-nya saya pilih warna hijau. Terus kemudian saya akan menambahkan garis belang-belang pada ular tersebut. Jadi saya pilih garis, kemudian saya pilih stylenya adalah hairline atau garis tipis. Kemudian ini saya garisi seperti ini. Jadi saya beri sekat-sekat seperti ini. Kemudian dengan menggunakan selection tool, ini kita lengkungkan sedikit seperti itu.
Jadi dekatkan kursor ke garis, maka akan muncul gambar lengkung dan Anda siap untuk mendrag untuk menjadikan garis tersebut menjadi sedikit melengkung mengikuti alur dari ular tersebut. Dan di sini Anda sudah bisa memilih warna yang lebih terang untuk membuat belang-belang dari ular tersebut. Jadi di sini warnanya akan saya turunkan menjadi yang lebih terang atau lebih gelap. Ini sesuai selera Anda. Seperti itu. Terus kemudian saya seleksi semua. Jadi saya seleksi menggunakan arrow tool semua ini. Kemudian garis-garis hitam ini saya hapus dengan cara menekan stroke color dan saya pilih none. Maka dia akan hilang. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat gambar kepala. Gambar kepala kita buat terpisah. Jadi saya akan membuat lingkaran di sini. Garisnya akan saya beri lagi stroke-nya warna hitam dan ketebalannya adalah 2 pixel. Nah, saya akan membuat lingkaran seperti ini. Terus kemudian di dalamnya ada lingkaran kecil berwarna lebih gelap. Seperti itu. Dan kemudian di bagian depannya saya tambahkan gambar seperti ini. Garisnya saya pertebal jadi 2 pixel. Dan terakhir saya ambilkan warna, saya tekan eyedropper tool, saya ambil warna hijau di sini dan saya fillkan di sini. Nah, setelah itu kepala ini saya seleksi menggunakan arrow tool dan saya pindahkan ke depan dari ular tersebut. Nah, untuk memberikan outline hitam di ular ini saya menekan tombol ink button tool, saya pilih warna hitam, saya pilih ukurannya 2, lalu saya klikkan di tepian ular. Maka secara langsung ular akan memiliki outline hitam. Nah, dengan demikian kita sekarang memiliki sebuah gambar ular dan tangga seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan variasi yang lebih baik lagi. Mungkin posisi teksnya kita ubah, misalkan posisi tangganya kita ubah lagi, kita atur sedemikian rupa supaya permainan itu menjadi lebih menarik. Setelah beberapa pengaturan, saya melakukan beberapa perubahan di sini. Jadi ada tangga 3 ke 13, kemudian ada tangga 18 ke 25, ada tangga 5 ke 20, dan juga ada 3 buah ular dari 21 ke 6, dari 23 ke 19, dan dari 27 ke 11. Nah, maka tahap pertama dari pembuatan game ular tangga yaitu membuat grafik bidang permainannya atau papan permainannya sudah selesai. Kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu membuat properti seperti bidak, dadu, dan keterangan untuk memainkan giliran dan keterangan untuk memenangkan game. Selanjutnya kita akan membuat bidak yang akan menjadi pemain dari ular tangga ini, di mana nanti bidak akan berjalan dari satu petak ke petak lain sampai petak 28 untuk memenangkan permainan. Nah, untuk membuat bidak saya buat dulu satu layer baru di atas, kemudian saya zoom ke frame petak yang pertama. Kemudian kita akan menggambar bidak di sini. Untuk menggambar bidak saya gunakan oval tool sederhana. Jadi saya akan menggambar seperti ini. Terus kemudian di atasnya ada lagi seperti itu. Dan di atasnya ada lingkaran seperti ini. Nah, selanjutnya saya tambahkan garis seperti itu. Ini saya lengkungkan. Dan perpotongan di sini saya seleksi untuk saya hapus. Kemudian ukuran dari bidak ini saya sesuaikan.
menggunakan apa itu namanya, transform tool. Saya kecilkan sesuai dengan ukuran ini, ukuran dari petanya. Kemudian saya ubah warna bidak ini. Pertama-tama saya gunakan warna merah. Jadi saya akan menggunakan fill. Terus kemudian pen bucket toolnya saya ubah jadi warna merah. Seperti itu. Nah, selanjutnya agar bidak ini bisa dideteksi oleh kode, bidak ini harus kita ubah menjadi movie clip. Selanjutnya, gambar akan saya seleksi dan saya klik kanan, kemudian saya pilih convert to symbol. Saya beri nama bidak MC, di mana MC adalah singkatan dari movie clip, tipenya adalah movie clip, registration di tengah, kemudian saya pencet menu advance, dan di menu advance saya centang tombol export for action script agar kelas bidak MC dapat terdeteksi oleh kode nantinya. Saya klik OK. Kemudian saya klik OK ketika ada action script warning, jadi tidak ada masalah. Saya klik OK. Terus kemudian Anda lihat titik pusat dari bidak itu masih berada di sini. Nah, ini jadi saya double klik untuk mengedit movie clip bidak MC. Kemudian ini saya geser ke sana agar pusat dari movie clip ini berada di dasar dari bidak itu sendiri. Nah, selanjutnya saya melakukan sedikit perubahan. Jadi kita nanti bisa menambahkan pemain hingga 4 orang, maka kita harus memiliki 4 bidak dengan warna yang berbeda-beda. Maka di frame 2, saya klik kanan, saya tambahkan keyframe, insert keyframe. Kemudian warna bidak ini saya ubah menjadi warna yang lain. Sebagai contoh, saya ubah menjadi warna biru. Kemudian di frame 3, saya tambahkan keyframe juga, insert keyframe. Saya ubah warnanya menjadi warna kuning. Dan yang terakhir, saya tambahkan insert keyframe, bidak keempat, saya gunakan warna, saya akan menggunakan warna ungu untuk bidak keempat. Maka di sini saya memiliki 4 bidak yang berbeda dengan warna merah, warna biru, warna kuning, dan warna ungu. Nah, setelah itu saya kembali ke scene 1 dan saya hapus objek ini dari layar karena nanti akan kita tambahkan dengan menggunakan kode. Selanjutnya kita akan menambahkan opsi yang lainnya. Objek berikutnya yang harus kita buat adalah dadu. Untuk membuat dadu, Anda bisa melihat tutorial saya sebelumnya, yaitu flash melempar dadu secara acak. Nah, namun demikian di sini akan saya jelaskan kembali. Untuk membuat dadu, saya menggunakan rectangle tools, terus kemudian saya pilih warna stroke, warnanya garis tepinya adalah hitam, dan warna fill-nya adalah sedikit abu-abu. Terus kemudian di rectangle option, saya tambahkan garis lengkung atau corner radius besar 10 pixel, dan kemudian saya gambar di sini, saya tahan tombol shift untuk membuat gambar dadu di situ. Nah, kurang lebih ukurannya seperti ini. Kemudian kita klik kanan dan kita convert menjadi simbol. Kemudian kita kasih nama dadu MC. Tipenya adalah movie clip. Registration di tengah, dan jangan lupa untuk mencentang export for action script agar terdeteksi oleh kode. Nah, selanjutnya kita akan mengedit dadu ini. Jadi kita klik kanan, kemudian kita edit. Nah, disinilah kita akan membuat dadu. Seperti pada tutorial yang telah dijelaskan pada video lainnya, kita tambahkan dulu frame dadu sebanyak 6, karena dadu memiliki 6 mata dadu. Jadi kita klik kanan frame 6, kemudian kita tambahkan insert frame, sehingga kita memiliki background kubus, background persegi
sebanyak 6 frame. Selanjutnya kita tambahkan layer baru, kita lock layer 1 supaya tidak terganggu, dan kita gambar mata dadu tersebut. Pertama-tama mata dadu yang pertama adalah 1, terus kemudian klik frame 2, Anda klik kanan dan tambahkan keyframe, kemudian Anda copy dan Anda paste, dan Anda atur ulang posisi mata dadu tersebut. Demikian juga halnya dengan frame yang ketiga, Anda tambahkan keyframe, terus kemudian Anda atur mata dadunya menjadi 3, dan seterusnya hingga Anda memiliki 6 mata dadu dan masing-masing berada di dalam keyframe yang ada di dalam movie clip dadu MC. Nah, setelah mata dadu ini selesai dibuat, Anda lihat frame 1 sampai dengan frame 6 telah dibuat, Anda kembali ke scene 1 dan Anda hapus dadu ini dari layar. Objek berikutnya yang harus kita tambahkan adalah indikator untuk menentukan giliran pemain. Jadi di sini kita akan menambahkan sebuah background berwarna orange, kemudian memiliki corner radius 10. Saya buat background seperti ini untuk menentukan giliran. Terus kemudian di sini juga akan ada bidak yang sedang aktif. Jadi bidak MC tadi yang ini sudah ada, kita drag ke sini. Terus kemudian kita bisa menambahkan nama pemain dengan menggunakan text tool. Terus kemudian karena nama pemain itu selalu berganti-ganti antara pemain 1, pemain 2, dan seterusnya, maka kita gunakan dynamic text. Kemudian itu ada tipe hurufnya, dan karena ini dynamic text, Anda harus menekan tombol embed. Terus kemudian Anda pilih all supaya huruf ini bisa dibaca oleh seluruh komputer yang akan memainkan aplikasi ini. Kemudian Anda tekan OK, dan Anda buat satu area untuk nama pemain. Anda uji coba dengan cara memberikan value, misalkan di sini Anda ketikkan nama pemain, Anda ubah warnanya menjadi hitam, Anda atur juga ukurannya, dan terakhir di situ juga akan saya tambahkan, ini saya hide dulu biar tidak mengganggu. Terakhir akan saya tambahkan sebuah tombol. Saya akan membuat sebuah tombol berwarna biru seperti ini, dan di atasnya akan ada sebuah teks. Teksnya adalah static text, kemudian warna putih. Di sini saya tuliskan kata-kata lempar dadu. Supaya ini bisa menjadi tombol, jadi ini saya seleksi terlebih dahulu si gambar kotak dengan tulisan lempar dadu. Saya klik kanan dan saya pilih convert to symbol. Kemudian di situ saya tambahkan nama lempar BTN untuk tombol, untuk button. Kemudian tipenya adalah button, dan di sini saya tidak mencentang export for action script karena kode karena si objek ini langsung berada di stage nantinya. Jadi saya OK. Kemudian saya letakkan di sini. Nah, agar ketiga objek ini bisa dideteksi oleh kode, maka tiga objek ini harus memiliki yang namanya instance name. Jadi saya mulai dari bidak, saya tambahkan instance name di sebelah sini, saya beri nama bidak. Kemudian nama pemain, saya berikan teks
pemain txt untuk teks, dan lempar dadu saya beri nama instance name lempar dadu btn. Mohon maaf, lempar btn. Biar tidak terlalu ribet, kita kasih namanya lempar btn. Maka kita sudah punya 3 objek, dan seluruh objek ini kita seleksi, kemudian kita convert menjadi simbol. Kita beri nama giliran MC untuk menentukan giliran, karena MC berarti tipenya adalah movie clip. Kemudian karena ini nanti akan ditambahkan dengan menggunakan kode, jadi advance saya centang, dan kemudian advance saya buka, dan export for action script saya centang supaya muncul kelas giliran MC. Nah, sudah muncul giliran MC, kemudian saya hapus dari layar. Objek terakhir yang harus kita tambahkan adalah indikator untuk menunjukkan siapakah yang memenangkan permainan ular tangga. Siapapun bidak pemain yang menyentuh angka 28 atau bidak terakhir, maka akan memenangkan permainan. Dan ini butuh sebuah objek untuk menunjukkan bahwa pemain mana yang menang, dan kita harus membuatnya. Pertama-tama kita juga sama seperti halnya giliran tadi, giliran movie clip, kita bisa menambahkan sebuah background terlebih dahulu. Selanjutnya kita hide layer ini agar tidak mengganggu. Kemudian kita tambahkan bidak mana yang akan memenangkan permainan, kita tambahkan di sini. Jangan lupa tambahkan juga teks, kemudian dynamic text. Kita tambahkan di sini nama pemain. Kita atur warnanya. Dan kita juga membutuhkan sebuah tombol, di mana tombol tersebut memastikan bahwa permainan telah selesai, dan ketika diklik nanti pemain akan dibawa ke halaman lain dari permainan ini. Di sini saya tambahkan static text, kemudian kita tambahkan tulisan di sini selesai, dan selesai ini kita seleksi, kemudian kita convert menjadi simbol. Kita beri nama home button, tipenya adalah button, kemudian registrasi di tengah, dan kita klik OK. Saya letakkan tepat di tengah, dan agar permainan ini menunjukkan pemenangnya, kita bisa menambahkan juga static text di atasnya. Kemudian kita tambahkan kata-kata winner untuk menunjukkan bahwa pemenangnya adalah bidak tertentu yang ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan instance name. Jadi bidak kita tambahkan instance name bidak. Kemudian nama pemain kita tambahkan instance name pemain txt. Kemudian home button kita tambahkan instance name home btn. Nah, setelah Anda membuat semua objek berikut dengan instance name-nya, Anda seleksi semuanya, kemudian Anda convert menjadi simbol dengan nama pemenang MC. Tipenya adalah movie clip, registrasinya di tengah, dan Anda centang export for action script. Setelah itu Anda tekan OK, dan Anda hapus dari layar. Maka kita sekarang saat ini sudah memiliki seluruh aset visual. Jadi ada papan permainan di sini. Kemudian kalau Anda buka library, pada library ada bidak MC, ada dadu MC, ada giliran MC, dan ada pemenang MC. Maka tahapan selanjutnya adalah tinggal menambahkan action script. Tahapan selanjutnya adalah menambahkan kode atau action script. Nah, kode ular tangga cukup panjang, namun demikian sudah saya siapkan di website saya. Jadi Anda silakan mengunjungi situs saya wanda.org/code.
Di situ ada beberapa kode, ada flash animate game ular tangga. Anda klik kanan, kemudian Anda save link as. Nah, setelah itu pastikan di satu folder tempat Anda bekerja. Nah, setelah itu Anda kembali ke project Anda, simpan project Anda pada folder yang sama dengan tempat Anda menyimpan kode tadi. Jadi, jika Anda lihat di situ ada file flashnya dan juga ada file action script-nya. Nah, selanjutnya Anda perhatikan bahwa kita saat ini masih memiliki layer 4, layer yang paling atas. Kita ubah layer 4 menjadi layer action. Klik frame 1 layer action, kemudian Anda buka menu window dan action, panel action. Kita tuliskan di panel tersebut include Anda org ular tangga.as di sini adalah action script. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu jumlah pemain. Itu adalah 2 contohnya. Terus kemudian Anda juga bisa ngeset nama pemain. Nama pemain pertama misalkan Anda tuliskan nama Wanda. Nama pemain kedua adalah Aska. Dan kemudian kita juga bisa menentukan jumlah petak. Jumlah petak di sini adalah 28 dan yang terpenting adalah baris ini, ular tangga. Nah, ular tangga di sini adalah variabel bertipe array, jadi seperti ini. Terus kemudian kita lihat, Anda perhatikan di sebelah sini ada petak ketiga, kemudian naik ke 13. Maka di sini kita tulis 3,13. Berarti dia naik dari petak 3 ke 13. Kemudian kita kasih koma. Selanjutnya di petak selanjutnya ada 5 ke 20. Jadi kita tulis di sini 5,20. Kemudian selanjutnya lagi ada 18 ke 25. Jadi kita tulis 18 ke 25. Selanjutnya lagi ada yang ular yang turun. Kita mulai dari 21 ke 6. Jadi kita tulis 21 ke 6 seperti ini. Selanjutnya ada 23 ke 19. Dan yang terakhir kita lihat ada ular dari 27 ke 11. Jadi di bagian sini kita tulis 27 ke 11. Nah, variabel ini adalah variabel bertipe array dan Anda bisa menyesuaikan sesuai dengan ular tangga yang Anda buat. Kemudian Anda bisa menambahkan halaman terakhir ketika permainan itu menang. Jadi kita tulis di sini frame game over sama dengan 2. Ini artinya adalah ketika permainan selesai dan pemain menekan tombol selesai, maka dia akan pergi ke frame 2. Dan terakhir untuk menjalankan permainan kita tinggal ketikkan jalankan game. Maka Anda bisa menyimpan dan mulai menjalankan game ini. Dan jika proses tidak ada yang salah, maka kita akan mendapatkan game ular tangga seperti ini. Giliran saya terlebih dahulu, pemain pertama, saya klik lempar dadu, maka akan muncul dadu secara acak. 1, tidak beruntung. Terus kemudian ini giliran kedua, Anda lihat bedanya sudah berubah, namanya juga nama orang kedua. Saya lempar dadu, 6, maka dia akan berpindah sampai 6. Terus kemudian giliran akan berubah lagi menjadi giliran saya sampai permainan ini berakhir dengan salah satu mencapai bidak ke 28.
Nah, sampai di sini game ini sebenarnya sudah selesai. Namun demikian masih ada pengaturan lagi yang harus kita lakukan, yaitu apabila permainan ini benar-benar sudah selesai. Kita close terlebih dahulu, klik frame 2, layer peta, kemudian kita unlock dulu, kita tambahkan insert blank keyframe. Nah, disinilah permainan ini nanti akan selesai. Jadi kita tambahkan static tag. Kita tambahkan static text di sini. Selamat, Anda memenangkan ular tangga. Oke, seperti itu. Nah, atau Anda juga bisa menambahkan sesuatu yang lebih menarik lagi di halaman kedua ini. Nah, dengan modifikasi yang lebih baik lagi, Anda bisa menambahkan berbagai macam fitur pada game ular tangga ini. Pada contoh di layar, ini sudah saya modifikasi game ular tangga, saya tambahkan halaman depan. Kemudian ketika diklik play, di sini kita bisa mengatur jumlah pemain. Jadi kita bisa mengubah namanya. Misalkan di sini saya kasih nama masing-masing pemain. Kemudian ketika di tombol play dimainkan, nah Anda perhatikan grafiknya juga sudah diubah menjadi lebih baik lagi. Anda juga bisa melempar dadu. Nah, di sini dadunya juga sudah dimodifikasi menjadi lebih menarik dengan menggunakan animasi yang lebih bagus. Nah, Anda bisa melakukan berbagai macam modifikasi dari kode yang telah ada, dan seluruhnya bisa dilakukan dengan relatif mudah. Penjelasan juga sudah saya tambahkan pada buku maupun di blog wanda.org. Oke, terima kasih. Itu adalah tutorial membuat game ular tangga. Semoga Anda bisa mempraktikkan. Apabila Anda mengalami kebingungan atau mungkin ada yang salah, Anda boleh menaruh di kolom komentar atau langsung menuju website saya dan menuliskan pertanyaan baik melalui email atau melalui kolom komentar yang ada di website. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe agar Anda bisa mendapatkan update-update terbaru, tutorial-tutorial terbaru dari wanda.org. Terima kasih.